kayak lo brengsek sih, Ki. Kenapa? Dulu tuh orang kalau nulis makna di YouTube, yang keluar tuh makna talks. Pas sejak lo keluarin makna cinta, yang keluar tuh makna cinta, gue kayak brengsek dia orang. Itu bisa dibilang sebagai gila, akhirnya ada video ini yang bikin lo tawaran jobnya baru datang. Iya, gara-gara kesempurnaan cinta di net. Dan maksudnya gak ketika si lagunya naik pun gak ada nyangka kalau itu lagu bakal naik. Dan gue pun belum ada kesiapan buat nyanyi gitu loh. Akhirnya kita beraniin hire kreatif. Benar, satu-satu tuh muncul. Editor, buat visual dan yang lainnya. Wah, kita pisah-pisahin tuh. Sampai akhirnya mau nge-build nih, udah mau siap, tek, nyokap gak ada. Des. Kenapa gue kalau nyanyi selalu ada Sundanya ya? Itu gue kira itu salah satu bagian dari apa yang lo mau bangun. Hi, welcome to the Friday Podcast. We've invited our guests to our home Selatan gue dulu tinggalnya sih seberang. Oh gitu. Benar, ayamnya yang cuil-cuil gitu kan. to share the other side of every story. Itu luar biasa banget. Dan percaya bahwa rezeki nggak pernah ketukar. Get ready, because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. Terakhir gue duduk bersama Rizky Febian adalah Tahun berapa? tahun 2020 di rumah gue. Iya kan? Itu tuh berarti pandemi. Gue inget di lantai atas di Iya rumah betul. lu. Dah. Lo tau gak followers lo pada saat itu berapa? Gak tahu. 8 juta. Lo tau followers lo sekarang kan? Nggak ngeliat. Nggak ngeliat. Hampir 14 juta. Anjir. Dalam waktu berarti berapa tuh? Dalam waktu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun bisa dibilang nambah kurang lebih 5 juta. Alhamdulillah. Banyak banget yang terjadi selama 3 tahun 3 terakhir. tahun terakhir. Lo pasangan lo bukan mahal ini pada saat itu. Oh jangan dibahas. Ya gue inget adalah Betul, waktu itu lo promosi trilogi Trilogi. dengan gimmick pasangan Yes, itu. betul, Ya kan? betul sekali. Yang ya cukup sukses menipu daya masyarakat di saat di era sedang lelahnya pandemi. Tapi lo butuh berarti 5 tahun kalau dibilang dari album terakhir lo ke hari ini. Ya jadi sebenarnya karena pandemi itulah gue nahan album. Alasan lo. Beneran. Emang iya? Jadi gue tuh udah ngerancang, tapi belum Berona, belum namanya Berona, belum apa. Cuman kepikiran di tahun itu sebelum ada pandemi datang, oke gue album. Karena pertama kalinya juga gue label sendiri. Jadi kayak udahlah beraniin diri gue album, kayaknya pride banget nih kayaknya label sendiri tiba-tiba ngeluarin album berani banget nih. Padahal pas sebelum itu lu udah ada satu kan? Ada. Cuman ya itu lagunya nggak naik gara-gara ketutup pandemi. Oh. Bayangin lo Pak, gue label baru ngediriin. Terus habis itu pandemi, bingung gue mau ngapain. Karena kalaupun mau album susah, duitnya dari mana karena pandemi. Benar. Yang masuk cuman ala kadarnya, gue cuman yang penting ngegaji karyawan aja Iya. udah. Yang penting lu nyambung hidup deh. saat Kebetulan itu. karyawan lo dikit. Iya, untungnya. Untungnya masih kehitung jari Iya. gitu 3 orang Iya. gitu kayak gitu. Sampai akhirnya di pertengahan gue mikir lah, udahlah gimana ya cara biar stabil lagi nih gitu label. Ya udah gue mikir gila aja. Udahlah kita bikin gimmick kayak udah sama hanya terus gue punya konsep gini nih. Udahlah bagus lah kali nanti. Iya. Yang bener gitu. Oh debatnya bener. Udahlah jadi. Alhamdulillah Pak, gara-gara cuek mantra makna Gila. udah. Gila. Alhamdulillah Itu jadi stabil. gue mau lagi. makasih juga ke lo karena hari lo kesini. Ya. Waktu itu lo pernah main di sini live Ya, session kita di kan. sini, ya. Terus lo mainin Makna Cinta, gue inget Ya. banget. Tapi gue bilang makasih tapi sekaligus kayak lo brengsek sih, Ki. Kenapa? Dulu tuh orang kalau nulis makna di YouTube, yang keluar tuh makna talks. Pas sejak lo keluarin makna cinta, yang keluar tuh makna cinta, gue kayak brengsek dia orang. Untung ya video yang keluar pertama tuh makna cinta di makna talks. Itu Adil kan? Adil. Itu adil. Butuh waktu cukup lama untuk akhirnya di sini. Tapi sebelum kita ngomongin karya lo, Yes. kita tuh besar di Tambun. Tambun. Mungkin banyak yang nggak tahu kita Seberangan. rumah bener-bener seberangan. Seberangan. Ya kan? Tapi kita gak pernah main bareng, Ki. Sama sekali. Sama sekali. Gue penasaran kenapa? Gue kan mikir juga kenapa ya? Mungkin satu hal jarang di Lo rumah. nggak pernah keluar? Jarang di rumah justru. Hah? Jarang di rumah gua tuh. Kan lo homeschooling. Hah? Oh selama homeschooling. Oh Iya. waktu maksudnya belum gua gawe. Belum, iya. Homeschooling terus gak ada gawean. Belajar nyanyi gua di situ lewat YouTube. Di rumah. Lewat YouTube. Lo tuh gak keluar-keluar ya? Gak sama sekali. Maksudnya lo di situ tuh dari lama kan? Dari umur berapa sih? Iya dari SMP. Kelar SMP tuh gua udah di sana. Iya dan gini deh sebut Banter-banter deh. paling cuma main bola di kebun Betul. sebelah kanan. Coba lo sebut 3 tetangga lo gitu atau nama bocah di komplek kita. Nggak tahu kan lo? Lu doang. Lu doang.
Lu doang. Paling kalau 17 Agustusan kan kadang suka Enggak, itu bapak lo. Ya kan kadang gue disuruh dateng. Oh iya benar sih. Ya ini loh yang ini. Ya Pak. Ya. Nama ibu RT kita siapa? Oh tahu kalau Siapa? itu. Siti. Sotoy gila. Ibu maaf ibu kalau yang nonton ini dari Bima Duta. Ibu Diana gila. Oh Ibu Diana. Ibu Diana. Tapi sebelumnya Ibu Siti kan. Sotoy gila. Oh, bukan. RT di kita tuh abadi, gak akan pernah berubah kayaknya. Emang iya? Kayaknya iya deh. Kayak biasa lagi. Oh politik, politik. Gila RT juga ada politiknya. Enggak, lu tapi kalau gue inget terakhir kita ngobrol gitu. Ada masa lo di dalam, bukan ngomongin rumah itu ya, maksudnya kehidupan lo besar di sana tuh nggak sebahagia itu sebenarnya. Iya banget. Kenapa? Pertama faktornya adalah homeschooling. Otomatis gue nggak ada pertemanan dan yang lainnya. Seragam juga kagak ada. Mau tawuran juga tawuran sama siapa? Lo bayangin. Pensi. Apalagi dong. Oh, iya. Guru cuma satu itu aja. Jadi kayak kalau dibilang tersiksa ya tersiksa. Tapi ya itu mau nggak mau, karena awalnya kenapa gue homeschooling ya karena saat itu ada kerjaan. Akhirnya udah gawe. Kayak stripping dulu tuh gitu. Ternyata pas mulai homeschoolingnya gawean nggak ada sama sekali. Sekali nggak ada, bener-bener nggak ada. Sampai di situ tuh gue balik ke Bandung gitu. Sampai akhirnya ya udah mengisi luangnya gue belajar nyanyi di YouTube. Jadi lagu yang gue suka gue dengerin. Padahal di rumah lo tuh rame loh. Iya. Tapi lo merasa kesepian di situ? Banget. Gue tuh jarang ke bawah, walaupun ada bokap, ada apa gue jarang ke bawah. Oh. Gue tuh gitu di kamar aja udah ngerem main PS. Adik-adik lo? Adik-adik bahkan mah di situ juga kan? Adik-adik di situ. Cuma kan masih kecil waktu itu. Tapi lo homeschooling sisanya enggak kan? Sisanya Putri doang, Putri. Oh Putri ujung-ujung homeschooling ya? Gue gak tahu itu. Putri ujung-ujung homeschooling. Kalau yang lain gue langsung pas kemarin sepertinya adik-adik. Tidak, jangan ayah. Jangan mengikuti. Biarkan dia bersosialisasi yang baik, kuliah yang benar. Jangan kata. Oh lu nyesel homeschooling? Iya, kalau dibilang nyesel ya karena menurut gue akhirnya gue tidak bisa merasakan momen-momen yang seharusnya gue rasakan di masa remaja gitu. Yeah. Ada mungkin gue nggak tahu lo pernah ngebahas ini sebelumnya atau enggak. Cuman ada satu video yang ngubah hidup lo mungkin. Videonya Net gitu. Ya kan, Kesempurnaan Cinta. Ya. Itu kan satu video pada saat itu. Maksudnya sekarang lo dikenal dengan karya-karya lo yang lain gitu. Amin. Tapi pada saat itu mungkin itu bisa dibilang sebagai gila, akhirnya ada video ini yang bikin lo tawaran jobnya baru datang. Iya, gara-gara Kesempurnaan Cinta di Net. Dan maksudnya nggak ketika si lagunya naik pun nggak ada nyangka kalau itu lagu bakal naik. Dan gue pun belum ada kesiapan buat nyanyi gitu loh. Iya. Gue masih inget pertama kali pas dikasih tahu gue lagi stripping, gue lagi di kolong selokan pak. Ngapain? Adegannya. Iya beneran. Hitam banget gue itu terik matahari di selokan. Terus tiba-tiba orang Netnya datang. Udah yuk berhenti syuting katanya. Hah ngapain kata gue, kan lu ini yang ngasih gawean kata gue. Terus dia bilang lagu Kesempurnaan Cinta naik, sekarang udah tinggal pilih lu mau nyanyi atau acting. Ini bener-bener di tengah syuting? Iya datang, manajemennya datang. Terus? Udah dari mulai sekarang udah stop aja ya katanya. Ini Kesempurnaan Cinta naik nih, lu pilih mau nyanyi atau acting. Oh gue mikirnya jangka panjang lah karena gue pengen nyanyi kan. Ya udah deh nyanyi. Gue masih inget pertama kali nyanyi gara-gara pas naik gue di Sarasehan acara Net. Oh Dito, masih Dito? Iya benar masih ada Dito tuh. Iya. Sarasehan gue inget nyanyi fals kemana-mana. Deg-degan minta ampun, mata gak mau ngelihat kamera. Masih ada gak Ki? Videonya? Ada di YouTube, ada, cek deh. Terus? Getar-getar nyanyi gue. Ya karena itu pertama kali, karena belum ada kesiapan, kayak nggak mungkin gitu. Tadinya ngerilis juga, ya udah rilis aja gitu, nggak ada kepikiran apapun gitu. Ya udah gitu gue juga. Hidup lo emang ditatanya untuk kayak gimana sama keluarga lo? Jadi artis dari Gak ada awal? nggak ada sama sekali. Jadi bokap dan almarhum nyokap itu justru mereka membebaskan, nggak ada yang kayak gue karena di seni lu harus seni ya, nggak ada. Jadi lu bebas mau ngapain aja, pilih tujuan hidup lu, tapi ya lu yang nanggung resikonya katanya. Itu kayak kalau lu milih ini ya lu nanti bakal gini, bakal gitu. Ya udah lu aja yang jalanin. Cuman memang dari kecil gue memang pengen jadi penyanyi. Gara-gara ngelihat siapa? Ya karena salah satunya kan mereka juga kan dari seni nih. Iya. Jadi kalau ngelihat mereka kayak karawitan, latihan atau apa, gue belajar di belakangnya. Terus menemukan rasa kenyamanan dan kayak kok happy ya kalau misalkan nyanyi terus orang tuh ikut nyanyi. Awalnya dari situ aja, terus ya udahlah. Cuman yang memberanikan diri ke Jakarta lah buat mencari keberuntungan batu loncatan biar nyanyi gitu. Meskipun lu udah di Bekasi. Meskipun gue di Bekasi gitu. Nggak nyanyi papa sih. telepon dulu kan. Nyanyi papa telepon dulu, ngelawak dulu. Iya bener. Nge-host dulu. Gue pernah nge-host pertama kalinya, tiba-tiba ditawarin. Ada host tuh katanya. Mau gawe gak? Boleh ya, sok belajar katanya tuh. Nge-host di mana? Ya MC di acara outdoor katanya. Yang main slang. Gue baru masuk. Assalamualaikum, batu. Wow. Batu terbang pak.
itu langsung trauma apa langsung kayak anjir nge-MC gini amat ya. Karena yang main slang. Sedangkan penonton kan pengen banget slangnya tampil. Benar. Udah dari situ gue langsung gini ternyata. Lu tuh di hidup lu tuh masa remaja gitu kalau kita ngomongin. Gak sempet nakal berarti Ki? Gak ada sama sekali. Bolos atau gak mabok-mabokan sama temen gitu ya. Gak ada sama sekali. Perempuan? Ya bagaimana? Masa sama guru yang di Gak lu jatuhnya fantasi gitu. Jatuhnya tematik gitu. Jatuhnya cosplay. Gak, lu berarti deketin cewek dulu pas remaja gimana Ki? Maksud lu kan bucin parah lewat sosial media jatuhnya jadinya. Mentok di situ. Iya, mentok di situ. Pacarannya kemana? Grand Wish? Ketemu. Jarang yang ada orang sama-sama orang situ. Oh iya sih. Banter-banter misalnya daerah jauh Bandung atau enggak Jakarta gitu. Oh gitu. Makanya gue suka kikuk kalau misalnya PDKT itu sumpah gue sampai ada di tahap dimana waktu remaja itu udah lama sendiri nih. Kebanyakan main PS atau apa sekalinya kok sepi ya, pengen deket sama orang itu pas deket bingung gue ngawalin dari mana. Deketnya gimana ya? Ini ngechat gimana dulu ya? Kalau kenalan apa dulu? Beneran apa? Tapi sekali dapet lo iket terus ya? Gue gitu orangnya gak tau kenapa. Tapi kalau ada gimmick trilogi gitu harus lo lepas. Kan gimmick jadi ya sudahlah gimmick saja. Gak, tapi kalau gue bilang dalam fase hidup lu udik juga sih Ki. Maksudnya karir lu gitu dibangun udah oke, tiba-tiba ada flop, naik lagi gitu bisa dibilang. Ya itu maksudnya tuh gue kadang berpikir ya kayak ketika pas lagi label mau ngebangun tuh lu bayangin Pak, gue keluar dari label major sana itu, label major sana tuh uang gue kan ketahan di sana sekian. Terus akhirnya dia ATM cuma satu, cuma ada 800 juta. Sedangkan bikin label itu bisa lebih. Terus akhirnya gue ketemu sama Anya Anggarda lah. Si Anya Anggarda terus iya waktu itu gue masih tektokannya sama Anya lagi. Iya, Anya Anggarda terus gue bilang, "Lu mau enggak jadi strategic plan kita?" Oke. Tolong dong planningin 2 tahun lah ke depan. Ya siapin aja 2M. Anjing, duit cuma segini. Duit dari mana? Ya ini pokoknya sampai pada saat itu dia masih megang Yura, banyak banget ya, banyak banget. Dan berhasil semua. Iya, kan? Dan waktu itu pun ketika sama gue, dia langsung bisa ngeberesin showcase, gue langsung bikin showcase. Jadi dia bagus banget. Siapin pokoknya 2M katanya. Terus? Untuk showcase dan album. Anjing, duit dari mana nih gitu. Ki, yakin gak Ki? Terus Rahul kayak, "Lu mau minjem gak bokap?" "Gak mau, gue gak mau jadi tanggung jawab ntarnya, males banget." Karena gue ngediriin si Ervas Musik pun gue gak mau ataupun ada investor gimana pun. Karena gue takutnya ada bosnya lagi gitu, ngerti gak? Jadi gue gak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak aduh nanti takutnya malah gue pengennya ke A terus yang di atas gue gak bisa nih kan, gue yang ini nih. Lu tetap ke kanan. Nah gue gak mau. Makanya udah deh beraniin diri. Ya terus ini gimana? Udah habisin aja udah, kata gue tuh, siapa tahu nanti kita tinggal petikin. Gue gitu. 800 itu? Awalnya gitu kan, udah pakai. Ya udah. Ternyata pas kita ngebangun, terus tiba-tiba ada satu brand platform video gitu dulu. Gue penasaran, nanti kita beli apaan? Tiba-tiba datang, "Kak Iki, kita mau kerja sama nih." "Oh ya boleh, nih nominalnya uangnya di muka," katanya. "Ya berapa?" 2M. Jadi kita nggak make sama sekali 600 itu. Emang udah rezeki anak soleh. Itu dari situ langsung udah. Lu ngerasa karir begitu? Belum dong. Oh, udah kepake nih. Berarti 800 enggak kepake nih. Ya udah buat apa nih? Ya udah, akhirnya kita beraniin hire kreatif. Benar. Satu-satu tuh muncul. Editor, buat visual dan yang lainnya. Wah, kita pisah-pisahin tuh sampai akhirnya mau nge-build nih, udah mau siap, nyokap enggak ada. Des. Gila. Wah. Hilang lagi, langsung mati rasa udah, karena tujuan gua kan ngebangun semua ini tuh pengen ngebanggain dia. Nyokap, iya. Terus akhirnya wah, enggak bisa nih udah. Sampai gua bilang, udah kayaknya udah Ervas enggak usah nih, enggak jadi." "Ki, yang bener Ki," katanya, "ini kita udah hire orang, udah gimana anjing, udah hopeless," kata gue. Cuman akhirnya ya sosok nyokap lagi lah yang akhirnya ngebangunin gue, udahlah semangat dah gue dah. Justru walaupun udah gak ada, gue pengen bikin banget, tetep lah kata gue gitu. Akhirnya kebangun, jadilah trilogi gitu. Oh gitu. Iya, dan gak ada kepikiran untuk tiba-tiba naik gitu si cueknya, gak ada. Jadi ya udahlah, karena gue ngerasa ini demi nyokap, ya udah gue mau jalanin lagi. Udah rilis lah dengan konsep gila waktu itu. Udah gue bikin. Nggak, berarti bisa dibilang gak ada teorinya Ki? Sama sekali gak ada. Sama sekali. Lo percayain 3 karya itu berdiri sendiri tuh? Iya. Lo gas. Itu gak abis 2M dong buat 3 itu dong? Gak ada. Gak ya? Langsung gas, dia naik sendiri. Iya. Nah karena menurut gue gini, ketika musisi itu paling susah sebenarnya bukan buat naik ya, tapi buat stabilnya. Stabilinnya gimana? Karena lo konsisten tuh dari situ. Nah, makanya itu sebenarnya dari album Jejak
dulu di major label tuh, musik gue tuh sebenarnya udah cuek banget musiknya tuh. Cuman orang belum ada yang aware. Lu kan R&B banget. Ya belum aware. Iya. Di saat era masih ballad pop saat itu tuh, gue fokus aja tuh dengan musik kayak gini. Karena berharap kan orang nyangkut dan gue ngasih tahu signature musik gue gini nih kata gue tuh. Kemakannya ya dicuek dan dimakna itu. Jadi kita tuh cuman ngikutin apa kemauan orang. Jadi misalkan cuek rilis video klipnya. Rilis respon orang kan misalkan A. Kita bikin plot twist, kita bikin endingnya dan openingnya dibikin B. Itu dadakan Pak. Besok Mantra Cinta rilis, oke openingnya kita buat pakai VO aja. Masa iya sih? Iya, jadi gue direct langsung ke kreatif. Oke, opening untuk yang Mantra Cinta jadinya gue aja VO. Nanti di endingnya biar si Anya-nya adegan yang ininya diginiin. Udah tayang, orang bikin lagi kalimat, kita patahin lagi. Oke, openingnya biar Anya sekarang yang VO. Gila. Jadi kita benar-benar mikir itu kita cuma bertiga Pak waktu itu. Gila. Tapi visi lo dengan Airfast waktu itu apa? Gue tuh cuman pengen saat itu adalah gue bisa mengeksplor dulu aja udah. Ada kebebasan dalam diri gue gitu. Jadi karena lo merasa pas di major label nggak dapat kesempatan itu. Sama sekali. Dalam artian sama sekali tuh gue ngerasa nggak into aja gitu kayak. Paham. Karya apapun itu konsep kan gue tuh gue tuh antusias sama seni peran ya. Jadi ketika membuat konsep cerita tuh pasti dari gue apapun itu tuh. Jadi gue pengen nge-explore diri gue juga. Jadi kalau gue punya konsep tuh gue tuh orangnya harus kekeh gitu. Kalau misalkan konsepnya A harus A. Kalau ada miss dikit ya udah malas. Gue tuh gitu orangnya. Makanya di Airfast Musik tuh gue tekenin banget kayak gue pengen gini dan visi misi kita ke depannya biarin dulu si Airfast ini dilihat dulu sama banyak orang, mulai ada namanya, baru dari situ kita kembangin gitu. Udah ada talent lain loh? Belum, tapi si Injan diurus sama kita. Si Injan itu. Karena pas pertama kali dia yang maunya ke gua. Oh gitu. Iya. Injan tuh karirnya kayak mau plek-plek lo deh sih. Itu lain banget sih itu orang. Bener gak sih? Bisa dibilang gitu gak? Maksud gua hosting dulu, ya kan? Iya. Abis itu minta homeschooling. Iya. Dan yang ngebuat orang penasaran tuh adalah selama kalau lu nyadar kan Ayah suka konten tuh, vlog atau apa. Injan tuh dari dulu nggak pernah. Dia males. Demi Allah dia bete mulu. Iya, nongolin muka nggak mau, nggak mau. Jadi ketika orang dia muncul mengharuskan dia banyak ngomong dan jadi host itu jadi sesuatu buat orang kan. Nih ternyata Injan bisa kayak gini dan ternyata dia juga kan bisa nyanyi gitu. Iya. Militan banget Pak. Orang-orangnya lebih dari gua. Masa iya sih? Beneran. Gua ngeliat lo manggung tuh kayak buset, ini banyak banget coy. Dan gua nggak tahu deh apa bisa kayak gitu karena kalau gue bilang bokap lo nggak mungkin karena banyak yang bapaknya artis nggak kayak lo. Tapi ngerti ya lo maksud gue? Kayak maksud gue tuh lo masih bisa mempertahankan itu gitu. Ada sedikit teori gak sih sebetulnya? Oke. Sebenarnya balik lagi ke proses. Tapi gue tuh senang sekarang ada di fase dimana karena para cowok-cowok tuh udah tidak malu menyanyikan lagu gue kalau step of air. Makanya gue selalu shout out ke orang-orang gitu kalau di panggung gitu. Gue suka buat laki-laki yang ada hari ini cuma teriak semua. Jadi gue selalu kayak gitu bridging lagu gue pasti gitu karena ada satu kebanggaan karena gue inget sekali proses dimana ketika gue manggung cowok-cowok tuh yang malas cuma nemenin ceweknya kayak ini ngapa sih lagu kayak gini. Tapi sekarang tuh udah dimana mereka ikut sedih ikut nyanyi. Makanya sekarang gue kalau manggung pasti yang gue panggil dulu mana cowok-cowok yang suka sakit hati, jangan cewek aja yang suka lembut. Jadi itu jadi sebenarnya bukan teori tapi lebih kayak karena gue seneng dengan adanya keadaan sekarang, akhirnya gue buat seakan-akan bahwa cowok tuh juga bisa lembut, bisa sakit hati. Akhirnya gua rangkul ke situ. Ngedapetin crowd tuh mungkin berdasarkan musik lo yang lo buat gitu, ngedapetin perasaan orang dan kayak cara lu berinteraksi gitu, fan service apa segala macam. Dan untungnya gue kalau di panggung, gue apa adanya Pak, sleting kebuka. Gue pernah sleting kebuka, apa kelihatan atau apa. Untung gue orangnya begini kan. Akhirnya dijadikan sebuah candaan yang akhirnya itu tuh jadi bahan ketawaan untuk orang, bahan ketawaan orang atau apa. Dan jadinya ya mungkin orang enjoy kayak gitu. Untung gue bukan orang yang fokus nyanyi terus stay cool atau apa gitu. Kalau kayak gitu kan kalaupun ada kejadian gitu kan malu kan. Malu bener. Tapi untungnya gue gak kayak gitu. Lo bawa asik aja. Ya terus kan mungkin itu balik lagi nih Pak. Dulu gue nge-host, gue ini dan ternyata bermanfaat untuk sekarang. Jadi gue tahu ngontrol crowd kayak gimana. Milih lagu setelah ini kayaknya ini bakal boring nih kalau lagu ini. Gue ganti ini atau enggak tektokan sama penonton. Gue pernah sampai kemarin tuh di mana lupa di Solo atau di mana. Jadi gue tanya aja siapa di sini yang mau jadian. Angkat tangan semua, gue tarik 1 orang 2 orang, udah suruh jadian di sono. Mampus lu, harus terima lo ya. Sumpah, malu nih orangnya nih kata gue gituin. Ini cowok malu nih kalau. Gimik tuh lu siapin atau gak sih?
Itu on the spot. Itu benar-benar kalau misalkan tiba-tiba kepikiran kalau gue lagi capek nih, lagi capek pengen ngobrol gitu. Udah tapi di sini tuh kayak muter aja udah ngomong. Gue lihat kalau ada celah untuk biar bisa gue roasting, gue roasting. Kalau misalnya ada celah ini buat masuknya di mana nih gitu. Gue pikirin itu semua. Nah balik lagi kalau misalnya lo di atas panggung kayaknya udah dunia lo, kebebasan lo. Tapi masuk ke dalam industri musik kan gak semudah itu. Iya. Lo maksudnya koneksi lo gimana? Wah itu parah banget. Sedangkan lo kan balik lagi tadi lo homeschooling, ketika lo udah niat gawe, lo malah belajar dari YouTube apa segala macam, masuk industri gimana Ki? Ya itu alasan gue banyak ketakutan dan ketraumaan ketika pertama kali masuk ke dunia musik. Anjir gue gak kenal siapa-siapa. Dan ketika ayo Kesempurnaan Cinta naik. Iya naik, tapi gue gak harus ngapain, gue gak tahu kan gitu. Dan ternyata yang menolong dan ngebuka pikiran gue adalah balik lagi musisi-musisi senior Indonesia, luar biasa. Siapa? Gue ketemu sama Marcel Siaan, almarhum Bung Glenn, Tompi, almarhum Mike Mohede. Dan gue tuh orangnya kalau kata Sunda gak bauan gue. Jadi gue kalau ketemu musisi dengan siapapun, gue bodo amat. Pasti gue datengin, gue salimin gitu ya. Gue ajak ngobrol, gue minta saran gimana. Apa yang lo inget dan permintaan lo apa? Banyak. Sebelum beberapa hari Mike Mohede nggak ada saat itu tuh gue masih inget di kantor net di acara Just Duet dia ada lagi ngerokok gitu di tempat rokok karena kan gue suka juga sama dia kan. Betul. Dan waktu itu mah gue cuma Kesempurnaan Cinta doang dan belum tentu dia anjing ini orang siapa kan bisa aja gitu kan. Terus akhirnya gue datengin aja Kak Iki ya Kak udah aja gue beraniin diri Kak aku baru. Oh dia kenal lo ternyata Kak gue baru rilis lagu terus kasih dong maksudnya arahan gue di dunia musik tuh kayak gimana. Gue beraniin diri aja karena menurut gue kalau gue nggak bertanya gue bingung nantinya ke depannya harus kayak gimana dan gue pengen punya pondasi sendiri gitu ketika nanti ngejalanin. Begitupun Marcel, kalau Marcel tuh gue tuh manggil ke dia sekarang kalau ketemu atau apa emang gue karena dia tuh sampai nitipin ke tim gue kayak titip anak gue yang satu ini ya katanya tuh ini bakal jadi sesuatu nantinya waktu orang masih ingat waktu masih Kesempurnaan Cinta ketemu di mall tuh dia tuh sampai lari meluk gue titip nih anak orang yang satu ini jadi sesuatu nanti. Terus gue minta, karena kan gue ngomong gini ke setiap yang tadi gue sebutin tuh gue bilang kenapa gue kalau nyanyi selalu ada Sundanya ya, gue bilang gitu. Itu gue kira itu salah satu bagian dari apa yang lo mau bangun. Justru itu awalnya adalah rasa ketakutan gue dan insecure-nya gue. Awal-awal tuh kenapa gue mungkin saat itu adalah pemikiran gue karena gue terlalu terpatok dengan penyanyi yang gue suka saat itu. Iya. Jadi itu menjadi kayak kekurangan sampai akhirnya terbuka ya musisi ini yang ngomong kayak di luar itu dengan lu yang seperti ini itu jadi sesuatu banget. Justru gimana caranya ini jadi kelebihan buat lu. Dan benar akhirnya gue terapin di pikiran gue selama jam terbang gue jalanin, manggung dari sana ke sini itu ketemu dengan sendirinya. Iya. Ketemu sendirinya formulanya dengan sendirinya, cara nyanyi ternyata nyamannya kayak gini. Terus yang tadinya merasa kekurangan gue jadiin kelebihan aja, jadiin seakan-akan udah ciri khas kali ya ini. Naikin gitu. PD-nya gimana Ki? Sebenarnya gue minderan. PD pas apa dulu nih manggung atau pas ngejalanin ini semua? Iya ngejalaninnya itu Sundaannya gitu lo terima gitu. Akhirnya aku kombinasiin gimana? Gue suka R&B tapi gue nggak boleh egois. Jangan terlalu R&B. Lu ingat dulu di mana? Iya. Akhirnya gue harus memikirkan pasar juga kan gitu. Akhirnya ketika kalau misalkan bikin album aja nih, album Brona aja, gue tetap memikirkan gue suka R&B. Jadi gue cari notasi se-R&B mungkin, tapi gue cari lirik yang se-relate se-Indo banget gitu. Benar. Dan notasi tapi tetap notasi bule misalkan gitu. Berona tuh nggak relate namanya sendiri. Lo tahu arti Berona sebelum bikin Berona? Tahu ya? Kagak. Gue cuma lihat dari Google tulisannya bagus. Bagus nih album. Oke. Sumpah. Itu pilihan lo begitu. Iya, karena gue lihat tulisannya bagus. Lo nulis apa di Google? Nggak sengaja lagi nge-searching apa lah gitu. Terus tiba-tiba di bawahnya ada tulisan kecil gitu Berona. Ih, kok bagus tulisannya kata gue. Bagus nih kayaknya nih buat album kata gue. Belum tahu tuh artinya pas lihat beragam berwarna. Asik. Wah, kita pas-pasin aja nih buat album akhir. Dan itu single pertama tuh sebenarnya judulnya bukan Berona, tapi gue karena pengen lagu single pertama judulnya Berona, akhirnya gue paksain aja. Iya, katanya liriknya lo tambah-tambahin Berona. Iya, jadi berona rasa, jadi berwarna rasa. Awalnya apa? Awalnya mah nggak ada cuman kata-kata lain aja. Terus akhirnya gue paksain aja udah berona rasa. Enggak, lo tuh opportunist berarti ya Ki? Iya. Enggak, karena menurut gue gini, masuk dalam industri apapun, mau lo di entertainment atau lo pekerjaan, ada yang namanya lo harus mengambil kesempatan karena kesempatan gak 2 kali, ya kan? Benar. Yaitu lo ketemu tadi Mike Mohede, apa segala macam. Itu benar-benar. Nah, lo bedanya adalah lo take podcast sama orang, terus lo kayak mau gak lo di album gue? Iya. Itu terjadi sama Teddy Gangga sama Bass Boy. Gak Gue jelas. rasa dalam hati kecilnya mereka si anjing manfaatin. Kok bisa gitu sih?
Ini tuh benar. Ini tuh bukan gimmick dan bukan plan dari awal berarti. Nggak ada sama sekali. Karena sebenarnya album Berona tuh udah ada 10 lagu. Di banker lagu gue tuh ada 25 sampai 30 lagu. Gue harus milih sampai 10 tuh. Ya udah dengan ngalir gitu aja. Misalkan 4 sama 5 udah kepilih, yang lainnya belum ada. Terus selama perjalanan itu gue bikin podcast. Tujuan podcast itu bukan ke sana. Tujuan podcast itu tuh gue pengen cross genre. Gimana sih kalau misalkan Iki tiba-tiba misalkan ketemu Oslo. Betul. Terus tiba-tiba ketemu Bass Boy yang rapper. Iki mampu gak sih maksudnya bisa ada di musik dia. Sebenarnya tujuan gue gitu dan pengen nge-explore gue aja awalnya. Ketemu banyak musisi, ngobrol sama siapa? Si Bung siapa yang terbawa lagi langkahku ke sana. Siapa sih? Mantra apa? Mas Aditya Sofyan. Aditya Sofyan. Gue datengin, gue nyanyi bareng sama dia, bikin lagu dadakan lagi. Karena gue ada satu segmen. Di akhir. Ya satu segmen gue bikin lagu dadakan, musik kosongan. Yuk kita bikin lagu spontan, kata gue. Udah pas banget Teddy diundang, Gangga diundang, Bass Boy diundang, bikin lah. Posting lah di sosial media, rame. Gangga mah sebelum jadi apa-apa dia udah nyanyi off air. Emang kurang ajar. Maksudnya? Lagu udah nyanyi off air. Lagu ini. Lagu Luka yang sama Gangga udah nyanyi off air. Karena saking ramenya waktu itu. Gila. Ki, gue bawain off air ya. Wih, iya rame-rame. Ya udah jadiin album ya. Ya. Yang Bass Boy juga sama, asik banget sih sama Bass Boy juga sama Teddy juga asik banget. Kenapa mereka lo jadiin tanda kutip rata sama lo? Karena karena si album ini kan berwarna dan beragam. Gue pengen nge-explore kedewasaan segi musikalitas gue. Terus idealisme gue di penulisan dan juga musik pengen gue pertebalkan di sini. Nah makanya beragam, gue pengen ada nuansa di mana yang memang Iki tuh nggak nyanyi di zona nyaman. Makanya gue panggil Teddy, gue panggil Bass Boy, gue panggil Gangga yang memang sebenarnya itu bukan ranah gue, tapi gue bisa kok maksudnya untuk bisa menyelaraskan musiknya. Gue salut dengan lo memposisikan mereka tuh maksudnya promonya ukuran kalian sama, ngerti gak lo? Bahkan di video teasernya kayak ini album berempat. Kenapa lo bikinnya kayak gitu? Gak tahu karena mungkin ketika pembuatan juga gue tuh ngerasa nyambung sama mereka. Terus pas ngonsepin tuh jadinya akhirnya Americano dong. Akhirnya si Gangganya ngasih masukan, Teddy-nya ngasih masukan, Bass Boy ngasih konsep. Jadi akhirnya ini jadi kayak project bareng ya. Bahkan sampai akhirnya kita tuh punya pemikiran kayaknya ini abis album kalau kita showcase kita bikin boyband satu single aja gimana? Akhirnya kemarin tuh yang lo perform gila ya. Iya itu sih keren, coba nggak di luar ekspektasi, nggak kebayangin. Untuk misalkan gue tiba-tiba bikin rilisan party, gue coba open untuk umum, ya udahlah gitu kata gue tuh, karena buat seru-seruan aja. Dan ternyata serame itu, nggak nyangka banget. Gila, ini maksudnya jadi kayak project kolaborasi ya kan, dan di dalam album lo gitu. Peran mereka beda-beda di sini, dan gue akhirnya bisa mendengarkan secara langsung setelah 5 tahun gitu nunggu album lo gitu. Tapi kalau gue pikir-pikir 4 orang ini akhirnya bisa jadi sesuatu ke depannya, lo mau bikin apa lagi gitu? Apa boyband yang tadi lo bilang? Kenapa enggak gitu? Karena kalau menurut gue ketika setiap kita membuat sebuah project itu, gue pengen diawali dengan rasa kesenangan dulu, nyaman dulu. Dan gue menemukan hal itu di mereka. Emang goblok banget orangnya mereka semua. Jadi kayak apalagi Gangga, aduh, lagi preskon, host udah nanya panjang banget pertanyaannya. Pas mau dijawab, tadi apa mas pertanyaannya? Goblok banget. Terus akhirnya gue bercandain, enggak mas, kita memang gimmick. Jadi kita memang bikin rencana kayak gini. Gangga emang seakan-akan pelupa. Saya yang gini, saya yang goblok kayak gini. Itu kocak banget mereka tuh. Pada Gangga jaket gak pernah dipakai sebenarnya ya. Dicantol. Lo berada di posisi yang sangat nyaman berarti sekarang ya Ki? Nyaman banget. Apalagi dipertemukan dengan musisi-musisi yang belum pernah gue ketemui gitu. Misalkan kayak misalkan Gangga kan pasti mereka dengan circle-nya mereka, ya lu tau lah. Benar. Gangga dengan circle-nya mereka, misalnya Mas Pam dengan circle-nya mereka, kayak gitu-gitu. Tapi gue menyadari gue juga butuh bersosialisasi seperti itu. Akhirnya dengan cara ini, dengan adanya podcast kemarin tuh gue berharap gue bisa bersosialisasi gitu. Lo karena maksudnya gini, musisi-musisi itu kan ngumpul misalnya kalau ada acara. Gue tuh gak pernah ngelihat lo Ki. Gak tau se-introvert itu gue. Gak tau gue soalnya di otak gue gini, apakah lo membangun citra eksklusif Rizky Febian? Oh kagak sama sekali malahan. Kalau misalnya se-eksklusif itu, gue akan menjaga sikap
Menjaga mungkin. Iya benar. Lu nggak kan? gitu soalnya. Nggak sama sekali. Karena gue tipikal orang kalau diajak, ayo gue tuh. Gitu. Makanya pas ke mereka gitu tuh. Kayak misalkan sekarang sama musisi-musisi nih. Gue lagi seneng main FIFA. Iya. Rock Clubs tapi yang mainin satu karakter doang tuh. Iya, yang sama Aji dan Aji lagi main juga kan? Iya main Aji. kayak gitu. Teddy sekarang lagi Iya. main semuanya sama para musisi. Nah akhirnya gue cara bersosialisasi dengan mereka tuh kayak gitu. Teddy tiba-tiba gabung atau enggak ketemu musisi siapa gue ajakin Nmes atau siapa. Mes main FIFA enggak? Kenapa? Ya biar kita ngobrol ya, ayo main aja. Oh boleh, emang seru? Ya gue jelasin. Oh gue jelasin gini gamenya. Oh bagus tuh, ya udah main. Ya yuk gitu. Itu cara lo bersosialisasi Iya. aja kali ya. Gila. Gak, lo gini, mungkin poin selanjutnya adalah kalau gue dengar juga Berona itu sesuatu yang mungkin relate kalau sekarang gitu ya kan. Iya. Kalau misalnya lagu Trilogi Cinta kemarin itu kan sebenarnya seperti kisah. Emang itu sebuah kisah yang memang kita Buat. bangun lah. Iya gitu. kan. Jadi ada seri 1 2 3 gitu kan. Lo tuh bikin karya berarti bukan berdasarkan kisah nyata ataupun kisah dibuat-buat atau gimana? Gue itu orangnya riset. Jadi ketika bikin lagu itu gue nggak mau semuanya itu berasal dari keegoisan gue. Jadi apa yang gue rasain aja terus gue tulis, enggak. Tapi gue melihat ke sekitar gitu. Kayak misalkan kalau misalnya gue sakit hatinya karena putus. Tapi putusnya karena apa dulu nih? Misalkan gue putusnya nggak masuk akal. Kan belum tentu orang juga ngerasain, belum tentu juga orang ngalamin. Jadi gue nggak mau egois nih kalau kayak gitu. Belum tentu orang ngerasain. Akhirnya gue tuh kalau misalkan lagi nulis gitu ya kayak ngelihat pasangan gitu kayak gini. Oh gitu ya kata gue tuh atau enggak. Contoh gue ambil contoh kayak yang sama Bass Boy aja. Yeah. Kita bikin lagu tema apa ya? Kalau cinta pasti banyak nih. Tapi kalau misalkan jatuh cinta pandangan pertama pasti banyak nih. Kita kira-kira apa ya? Gimana kalau kita bikin situasi aja? Jadi lagu sama Bass Boy itu kan judulnya romansa. Akhirnya lagu romansa itu tuh kita bikin situasi aja. Situasi ketika cowoknya mau ngejemput pacarnya, mau nganterin pacarnya. Iya. Jadi ya udah berusaha untuk serelate mungkin. Jadi kayak situasi, kondisi. Akhirnya banyak belajar dari mereka juga kayak untuk menulis lagu kayak gitu. Lo akhirnya ini berarti ya mendengarkan tanda kutip fans. Ya. Iya kan? Karena, mereka mau apa lo bikin. Ya, pendengar yang baik kita tuh sebenarnya. Contoh sih lalu curhat tiba-tiba jadi lagu sama gue. Oh gitu. Ini lagunya bagus. Anjing bagus banget Ki. Jadi ini. Lu yang kesenengan kalau gue jadiin. Karena gue seneng kayak gitu. Gue seneng ngelihat orang. Lu tuh gitu. people pleaser berarti ya? Iya. Iya kan? Ibaratnya kalau sekarang. Iya, ibaratnya tuh sekarang kalau Jakarta Selatannya tuh itulah. Kayak gitu gua tuh. Karena banyak musisi di luar sana yang nggak mau dengerin fans ya. Kan dan masuk akal menurut gue. Karena lo mau bikin karya berdasarkan perasaan lo saat itu. Iya. Let's say lo dalam kondisi dulu lagi jatuh cinta ya lo bikin lagu tentang cinta, fans lo suka. Tapi lo 5 tahun kemudian punya suami dan punya anak, lo udah gak punya perasaan itu lagi. Ceritanya beda gitu ya kan. Lo jadinya berubah gitu. Dan kan itu juga jadi sebuah hak mereka juga sih para musisi. Kalau misalkan gue nggak bisa dirubah segala macam. Ya memang karena kan dia juga membuild sebuah brand, membuild sebuah karakter kan. Sebenarnya gue pun juga kayak gitu. Tapi kalau gue lebih ke kayak oke nih kita tampung. Tapi gimana caranya tanpa mengurangi dan merusak image yang sedang kita build gitu. Kayak gitu. Kalau terakhir waktu itu kita ngobrol juga adalah tentang hubungan kisah lo, kalau nggak salah lo baru putus waktu itu. Iya. Itu lo baru putus, tapi lo anaknya bucin banget seperti apa yang kita bilang. Yoi. Sekarang kayaknya hubungan lo lagi adem-adem aja nih kayaknya. Ya alhamdulillah udah tunangan apa nggak usah yang aneh-aneh udah. Akhirnya lo menemukan kayaknya yang udah pasti-pasti aja gitu. Bener. Ini juga lo bahas di album ini kan? Ya di album ini tuh sebenarnya banyak banget yang gue bahas dengan semua yang gue rasain sebagian besar. Tapi balik lagi gue nggak mau egois kan. Jadi kayak di lagu ini di album ada judulnya Selaras Kata. Sebenarnya berawal dari gue mentok bikin lirik apa lagi nih. Terus akhirnya gue iseng aja udah. Sayang aku punya kepikiran lirik kamu, judul lagu kamu, judul lagu aku bikinin jadi satu ref ya. Coba kan. Akhirnya gue bikinin jadi di refnya lagu dia, lagu gue. Pre-chorusnya sama verse-nya Lini bantuin. Jadi seseru itu hari. Kolaborasi jadi gimana sih kalau misalnya dua-duanya di dalam industri yang sama? Ya seperti itu kolaborasinya. Gue di album dia gue bikinin notasi lagu di lagu Buru-Buru, dia liriknya. Sekarang di sini dia nulisin liriknya. Ya udah, tapi ya gitu aja. Berawal dari kemauan. Sayang mau nggak bantuin ini? Boleh, ayo tuh boleh. Ya udah ayo bikin jadi gitu. Seru sih jadinya. Kalau peran keluarga membantu gimana? Keluarga mah paling. Bokap lu sih lucu sih di video klip itu. Lu nonton? Nonton gue. Ada danjan lagi udah gitu lewat doang si brengsek. Keren ya konsepnya? Iya, keren. Gua mau keren. Jadi si Berona itu
yang karakter gue itu emang sedang gue build menjadi sebuah main karakter yang nantinya 10 lagu ini ada dia. Ada si karakter ini di semua lagunya. Nah, walaupun gue nggak ngerti yang akhir. Ya, walaupun semuanya itu tuh bukan dia yang menjadi pusat perhatian ya nantinya. Paham. Tapi sebenarnya kisah semuanya tentang dia nih, perjalanan dia. Iya. Jadi nanti doain aja. Harus ditonton kayak gitu berarti. Iya. Bahkan lagu pun yang mau gue bikin video klip baru ada satu baru beres. Next video klip ini karena gue ngeliat stream yang paling kenceng yang mana. Akhirnya gue lagi bikin konsep. Goblok. Jadi konsep 10 lah. Licik. Konsep 10 lagu nih. Satu video klip udah bikin. Nah sekarang yang stream yang kenceng lagu Luka misalkan. Gue udah ada dikonsepin. Dan 10 lagu ini udah ada konsepnya. Jadi tinggal nyomot. Pusing banget jadi Rahul tapi lu jadi konten lu jadi nggak ke plan. Iya kan? Emang mau nggak mau akhirnya mau tapi nggak mau. Gue kasih lu kesempatan bilang makasih dulu ke Teh Kotak. Thank you buat Teh Kotak. Main-main kesini Teh Kotak. Gue ngeliat karakter lo yang gitu tuh, maksud gue ada gimmick-gimmick ya gitu. Itu syutingnya di mana sih? Pak lu bayangin itu syuting gue di Depok. Oh itu Depok. Panas banget. Mohon maaf ya. Orang-orangnya susah diatur mau syuting. Sumpah, susah banget diusir-usirin karena kan kita pengen lapang kan ceritanya. Ya gue juga nggak mau kasihan ke mereka karena pengen minta foto atau apa. Akhirnya kita kasih waktu, tapi abis itu kan Tambun banyak kayak gitu. Di mananya kan udah bangunan semua. Oh iya sih. Udah bangunan semua. Betul, ya. Awalnya kan depan rumah kita mah itu kebon. Sekarang udah komplek baru. Kalau dulu masih syuting jin tuh ayah gue di situ tuh. Gue tuh denger cerita lo tentang almarhum nyokap. Ya kisah mistis yang terjadi juga gitu. Dan itu lo tuh banyak kisah mistis di rumah itu juga ternyata. Lo juga nggak? Demi Allah ya. Iya kan? Iya. Iya. Ini gue baru pertama kali ngomong. Karena gue pernah di balkon gue ngeliat ke rumah lu Pak. Bohong lo. Iya. Demi Allah. Iya demi Allah di yang kolamnya itu. Kolam renang. Iya. Enggak, lu bohong lo sama gue. Beneran ngapain juga gue nakut-nakutin kan lu udah jarang kesono. Iya, kamar lo yang kayu bukan? Iya, yang di atas. Iya, lo ngeliat kemana? Ya ke kiri lah lu malu. Iya, ada di mananya? Di pohon. Kan ada pohon, terus kan ada balkon tengah. Situ. Kamar adek gue. Serius lu di iya? situ? Iya. Enggak, gue tuh kalau rumah lo gue nggak pernah. Cuman depan rumah kita, lo tau dulunya kuburan Cina? Gak tahu. Depannya kuburan Cina. Emang iya? Nah suatu hari bokap gue tuh bilang, nih ada pohon yang ini tuh banyak ular, kita potong yuk. Dipotong pohon beringin di rumah gue. Ini gue gak bohong deh. Akhirnya panggil guru ngaji apa segala macam karena ada yang kesurupan di rumah gue. Iya. Dipindahin tau gak kemana? Pohon beringin depan rumah lo. Dan lo tahu kejadiannya apa? Pohon beringinnya itu kan sempat dipotong. Iya. Si setannya pindah ke kamar gue. Gue pernah ditampakin depan muka gini. Berarti gara-gara lu ya. Setannya ngantung-ngantuin gue. Gue diginiin sama orangnya, sama setannya. Gimana sih maksudnya? Ini lo pohon ceritain beringin kan? depan gue, rumah gue itu ada yang nebang. Iya. Dibersihin. Udah. Si setannya keganggu nih. Awalnya setannya di rumah gue. Gue pindahin ke pohon beringin depan kan, ke pohon rumah gue. Iya. Nah, si orang yang deket situ pengen ditebang tuh si beringinnya. Ya udah beringinnya potong katanya. Dibersihin, pindahnya ke rumah gue karena kamar gue lagi pembangunan. Kan lembab tuh. Iya. Kondisinya gue masih ada kasur, ada apa. Gue lagi tiduran di situ. Kalau Arab kan ada prosesnya. Iya. Ini kagak, gue lagi ngelamun gini. Masa iya tiba-tiba dar gitu? Enggak, lagi gini. Terus gue lagi tutupin muka gue pakai guling. Terus itu kok ada kain putih tapi kotor kata gue depan pintu nih. Pas gue lihat cewek tuh. Cewek skena lagi tato-tato kecil selatan. Kayak Danila. Gini kan set diem. Anjing ini kunti nih fix kata gue. Gue gak bisa ngapa-ngapain udah panas dari ujung ke ujung. Terus akhirnya gue baca-baca juga gak pergi-pergi tuh. Ayat kursi doa makan biar gak kemakan gue doain semua. Gak bisa. Ya sumpah. Sampai akhirnya dia ngilang. Gue pikir pergi dong. Udahlah. Dan gobloknya tuh gue yang takut gitu gue gak pergi. Gue diem ngelamun itu setan bukan. Bohongan kali. Gak bohongan kali. Gue tutup lagi lah pakai pakai guling. Kasur gue naik ke kasur Gak Pak. mungkin. Demi Allah Rasulullah. Lo ngerasa ada yang naik? Iya jadi pas gue merem gini tuh kayak anjing nih apa yang naik ya kata gue. Gue buka lah. Gue gitu kan, wah di sini Pak. Lu bayangin lidahnya segini Pak. Ini tuh hitam tapi bolong gitu. Terus mukanya jelek banget. Rambutnya gimbal kotor gitu. Kayaknya kecoa apa semua juga ada di situ. Terus dia ngelayang gini. Ketawa gitu. Gue nangis itu. Lo lari kemana? Manggil bokap lu langsung. Gak bisa gerak, gue nangis. Ketawa. Ketawa. Nangis teriak. Yeah. Dianya ketawa gitu. Wah dia gitu.
Dan gobloknya itu di luar tuh banyak orang, nggak ada yang denger gue. Anjing aneh. Terus akhirnya perginya adalah ketika gue udah diem, udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus gue nggak mungkin anjing gue mati sama setan. Akhirnya pemikiran gue gitu. Akhirnya dia pergi. Tahu Kunti yang di TV Jepang yang mundur terus hilangnya mundur gitu. begitu. Hilangnya gitu. Akhirnya terkuak guys. Setannya itu dari mana guys? Ternyata dari rumah Iyas. Gue ngirim setan. Lu nyusahin keluarga gue. Jadi impas nih. Oh, iya. Lo lebaran rumah kosong, kura-kura lo lepas. Oh iya. Goblok. Itu kita sedih semua loh Pak. Hah? Ih kura-kura gak Ya ada. lo bukan sedih, lo tolol. Maksud gue, ya gini loh, gue bangun tidur. Gue buka, kan kamar gue kalau buka kan taman kan. Iya. Gue kayak, kok gue gak inget gue naruh batu di situ ya. Terus gue liat, kok batunya gerak. Tiba-tiba kura-kura mahal. Iya gue inget waktu itu tiba-tiba dapat berita si Iyas yang nemuin katanya. Di mana? Di rumahnya. Itu bukan nemuin. Kura-kura kita nggak sopan itu kata gue. Udah gitu kemarin gue habis marah-marah lagi Ki. Lebaran ayam sebelah rumah lu tuh ada yang punya ayam yang pilot. Dia punya ayam banyak banget. Lebaran ayam Sebelah dilepas. kanan gue. Sebelah kiri berarti. Kiri lo. Kanan sekarang jadi warung. Yang pilot yang Pilot, di iya. bundaran. Iya. Punya ayam. Ayamnya dilepas karena lebaran. Dia pulang kampung semua. Tiba-tiba sama lagi tuh gue bangun tidur, ada ayam. Gue bilang 6 biji. Terus pas gue liat depan kamar gue ada tai Ki. Gue langsung gue taruh gue bilang ke nyokap gue, Mah taruh nih di grup Bima Duta. Bilang kalau mau ayam yang gak jadi geprek ambil sekarang, gue gitu kan. Udah deh akhirnya ayam-ayamnya diambil kan pergi. Gue nengok kiri, tau gak apa Ki? Ternyata kakak tua gue yang lepas, jadi dia yang berak. Yang malunya adalah lu udah di grup. Iya itu bego banget gue. Tapi itu komplek emang aneh sih. Maksudnya itu banyak banget binatang, banyak banget itu. Sepi. Betul. Tapi emang menurut gue hidup setiap rumah tuh beda-beda ternyata. Itu yang gue sadari. Cuman ya lo gak pernah pulang, gue gak pernah pulang. Selalu diomelin mulu ya. Di grup cuman paling gitu. Jadi kapan? Bokap gue tuh nyindirnya tuh sedih banget tuh. Sampai ada di tahap kayak, kapan ke Tambun tuh? Mampir-mampir ya. Kan gue anak lu gak usah kayak gitu bahasanya. Mampir-mampir ya. Gue udah tahap kemarin nyokap gue juga sedih. Karena adik gue kemarin main ke rumah gue di Rempoa. Tahu gak adik gue bilang apa? Salam dari mama. Ditip salam. Itu gila sih. Ki, anyway, album udah keluar 10 lagu, Berona judulnya. Yap. Berarti off air atau misalnya tour akan ada? Alhamdulillahnya ketika kemarin udah rilisan di Taman Literasi sukses. Betul. Gue udah mikirin showcase nanti di Oktober. Showcase khusus buat Beronanya. Terus abis itu kita mikirin tour di 3 November sama 4 November. Gue di Singapura sama Malaysia Singapura. Gokil. Abis itu pulang dari situ baru kita mikirin 10 titik Berona Tour di Jakarta, di 10 titik di Indonesia. Luar biasa. Dan lo kan dengerin fans banget. Jadi menurut gue fans lo tuh harus nge-DM lo ngasih tahu kota mana yang harus didatengin. Itu penting tuh, ya itu kan? penting. Kenapa 3 November dan 4 November ke Malaysia sama sana? Karena di sini kampanye. Kita nggak laku. Tapi lu nyoblos siapa Ki kalau di Kalau saya nyoblos suara terbanyak kalau itu pilihan terbaik sih kalau kita. Wih, Yang penting jangan golput aja kita. Oh gitu. Oh lu udah vokal soal politiknya sekarang ya. Ki, thank you banget Ki. Sama-sama, kalau gitu Yas. nama gue Yas Lawrence. Saya RT Tambun. Sampai bertemu minggu depan kalau Oh by the way ini Apa ada lagi? sesuatu. apaan? Ini kemarin direbut-rebutin waktu preskon. Ini mau diapain deh? Ini mah terserah mau giveaway-in lagi boleh. Oh, iya. Giveaway-in lagi boleh. Kalau enggak gue ambil aja nih. Isinya apa Ki? Enggak, ini cuman isinya ya beginian aja. Oh. Baju Oh, ada, ada baju. Oh ya ini ujung-ujungnya paling gue giveaway nih kalau gitu. Iya. Atau gue kasih ke sebelah kali ya, ke rumah lu kali ya. Sama Ini aja dong. Biar lu kangen sama anak lo nih gue gitu. Ini ada titipan dari Iki. Iki, thank you sekali lagi. Sama-sama, Kalau Yas. gitu gue Yas Lawrence. Saya RT Tambun. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.